Yo, teman-teman, ketemu lagi dengan gua Dan gua di Tonic Review. Nah, kita udah lama banget nih ya, Iya, nggak review barang. Review barang mau udah sering. Cuma udah lama kita nggak review sebuah casing. Kita Iya nggak? mau review casing. Biasanya kemarin ini kita banyakan ke SSD ya. Iya, SSD, monitor kemarin. Monitor, iya. Nah, kali ini kita mau balik lagi nih. Kita mau ngebahas atau nge-review sebuah casing. Casingnya ini casing budget banget. Casing budget ya? Iya, casingnya murah, tapi nggak tahu ya bagus nggak ya. Nah, langsung aja nih kita keluarin nih casingnya ini nih teman-teman. Ini adalah Lexa Gaming. Apa itu? Om buka. Di sini sih nggak ada tulisannya, cuman harusnya Aquarix nih di samping. Ada ya? Samping. Nah, ini kita kali ini mau nge-review sebuah casing budget, namanya itu Lexa Gaming Aquarix. Barangnya seperti apa, harganya seperti apa, fiturnya seperti apa, tonton terus sampai habis video ini. Langsung aja kita Lihat dulu. bongkar. Bongkar. Oh, dusnya dulu, dus. Jadi kita hitung dulu nih, kalau mau dikirim berapa kilo kira-kira. Ini dusnya itu 47,5. Bentar, kita keluarin. Terus lebarnya itu 23,5. Tingginya ya Om buka. Tingginya itu 37. Berarti kalau dikirim-kirim ini kisaran di 7 kilo. 7 kilo. Iya, di luar packing kayu. Nah, langsung aja deh. Kita bongkar. Set. Nah, kita lupa kasih tahu nih Om Buka nih. Apa tuh? Studionya gimana menurut kalian? Beda kan? Iya. Iya, karena Tonic Komputer itu udah pindah nih. Iya, buat yang belum tahu. Iya, buat yang belum tahu, kalau kalian mau ke Tonic Komputer udah pindah nih. Tetap di Mangga 2 Mall. Betul. Cuman kita turun satu di lantai 3, nomor 9B. Jadi kalau yang lama taunya di lantai 4, sekarang udah pindah ya ke lantai 3. Nah, ini dia nih. Sekilas kalau kita lihat, ini mirip banget sama casing-casing yang udah beredar ya. Pembedanya nanti kita coba, pembedanya apa sih gitu kan. Cuma kalau model ya memang model zaman di 2024 nih, yang model-model gini nih. Kacanya Kaca di sininya nggak ada tiang nih. Iya. Nyambung nih. Frameless. Sekarang kita ukur dulu nih, Om Buka, ukuran dari casing ini. Untuk ini namanya apa ya? Panjang. Panjang 31,5 cm. Tingginya itu ini 42 cm dan untuk lebarnya itu 18,5, teman-teman. Nah, dia depannya itu tampilnya polos ya. Terus sampingnya ada ya, nah ini. Biasanya kan tombol-tombol Di atas. colokan-colokan tuh kalau nggak di atas, di depan. Nah, kalau casing ini beda nih, di samping. Dia itu ada tombol power, tombol reset. Biasanya kalau Lexa Gaming nih selain reset dia RGB. bisa buat setting RGB nih teman-teman. Terus ada jack audio, ada jack mic, USB. Nah, ini USB-nya USB berapa nih Om Buka? Kita nyontek dulu. Nah, kalau di sini sih tulisannya USB 1.0. Nih yang warna hitam, 2 biji. 1.0, buset, jadul amat ya. Nah, tapi yang biru itu 3.0. Jadi depannya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita intip belakangnya nih Om Buka nih, ya, udah dapat fan 1 nih ya. Kalau 3 atas nih. Atas 2, bawah belakang 1 untuk ukuran. Nanti kita lebih jelas pas kita bongkar. Cuma kalau lihat begini nih, dia PCI slotnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini motherboard mentok cuma bisa sampai micro ATX. Oh nih, Atas. gas filter dapat nih temen-temen. Iya. Magnet lagi. Iya. Modelnya sih bukan kayak biasa ya. Biasa kan ya apa sih, lurus aja. Iya, ini agak di model-modelin dikit, simple tapi oke. Magnet yang pasti. Kalau bawahnya kita lihat Om Buka. Bawahnya ada juga nggak? Nggak ada. Oh, bawahnya nggak dapet. Jadi dapat satu doang di atas. Sampingnya ini agak cekung nih ya. Iya. Jadi buat kabel-kabel masih oke. Tebelnya seberapa tebel nanti kita bahas. Sekarang kita buka dulu. Oh, kabel manajemennya kalau lihat dari sini ya namanya casing budget ya. Tipis ya. Mepet banget. Maka itu dia tutup sampingnya ini agak nyembung nih. Jadi ini buat membantu kabel manajemen ditaruh di belakang. Kayak casing-casing zaman dulu lah istilahnya gitulah. Ya, mengingat casing ini bukan casing
high end. High end, ini casing middle budget, makanya ya seperti itu. Oh, untuk bawahnya nih Om buka nih. Kalau lihat gini SSD bisa dipasang di sini ya. Nih di sini nih teman-teman nih. Ini SSD 2,5 inch nih bisa dipasang di sini. Hard disk bisa pasang di bawah. Nggak ada dudukannya tapi ya. Dia ikat ke bawah. Kalau di sini ditulis 3,5 inch C1, 2,5 inch C1, berarti bener. Satu-satu. 3,5 inch-nya itu kalian bisa taruh di bawah sini. Kalau untuk yang 2,5 inch-nya ditaruh di sini. Nah, sekarang kita lihat PSU nih. Bisa seberapa lebar? Wah, kalau PSU mah ini aman. PSU itu dia bisa pakai sampai yang 30 cm. Oh, dalam juga ya. Iya, tapi itu kalau tidak pakai hard disk. Hard disk. Kalau pakai hard disk itu dia mentok Setengahnya itu 18 ya. 16 cm maksimal tuh lebar PSU-nya. Di atas itu kalau kalian pakai hard disk 3,5 inch pasti mentok. Bentuk. Nah, sekarang kita buka sampingnya Om buka. Dia bautnya cuma ada 2 nih di atas. Oh, dia sistemnya begini nih tuh. Sistemnya apa sih? Selip ya. Selip betul. Bawah. Walaupun ini casing budget udah tempered nih Om buka. Oh iya. Iya, bukan akrilik loh. Ya, kalau untuk ketebalannya sih ya, sih ya. ketebalannya itu 3 mili doang sih. Tapi sudah tempered. Depannya nggak bisa Om buka. Hah? Nggak bisa. Tapi ada dudukan. Oh, ada ya. Kita buka patah pecah lagi. Depannya ini nggak bisa dibuka ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dalamnya. Ini dapat 3 buah fan, 1, 2, 3, 12 cm. Dan ini juga sudah support motherboard nih yang pasti nih, karena sudah colokannya itu molek. Dan ini buat setel dia punya RGB. Ini mestinya sync sama motherboard kalian yang sudah menggunakan 3 konektor ARGB. Iya, bukan RGB ya. Kalau RGB kan 4 tuh. Ini ARGB yang 3. Kalaupun belum, ada kita. Ah iya, ada. Alatnya kan Mimin udah jelasin di video-video sebelumnya. Kalau kalian motherboardnya belum support, kalian tinggal beli satu alat itu konektor ARGB. Fan-nya murah-murah gini keren juga ya, udah bisa dijadiin satu ya. Jadi nanti ujung-ujungnya keluarnya cuma satu kabel tuh. Kalau biasa kan yang murah-murah masing-masing keluar satu-satu. Wah, penuh banget dan gitu. Kalian harus beli splitter. Karena jarang motherboard yang ARGB-nya itu sampai 3. Kalau ini tenang, 3 fan ini bisa dijadiin satu colokannya. Nah, sekarang kita bahas untuk motherboard. Motherboard nih. Nah, motherboardnya ini bisa micro ATX, mini ITX. ATX bisa, tapi casingnya diganti. Iya. Nah, VGA buka. Oh iya. Ukuran VGA panjangnya berapa tuh? VGA ini mentok 30 cm. Kayaknya Kalau sampai ujung sampai mentok tuh, kayaknya 40-90 masuk ya. harusnya. Iya. Oh ini apa? Cooler. Tinggi cooler. Cooler itu dia bisa mentok sampai di 16 atau 18? 16 cm. 16. Di atas 16 bisa, tapi Nggak pakai kaca. nggak pakai sampingnya, tempretnya. Kalau mau pas-pasan itu 16 ya 1-2 mili masih bisa. Lebih dari itu kacanya nggak bisa ditutup ya teman-teman. Kalau lihat atasnya sih enak nih ya. Jarak ini ya untuk pasang radiator 240 mestinya sih ini aman. Masih ada areanya ya. Masih ada areanya. Jadi untuk 240 ini masih bisa dipakai dengan mudah gitu. Biasanya kan kalau yang casing budget, kalau kita pakai radiator 240 atasnya nanti mentok ke apa? Cooler motherboard lah, cooler heatsink motherboard lah. Iya. Biasanya susah. Nah, kalau Mimin lihat ini lumayan jauh nih gapnya nih. Nah, untuk fan-nya sendiri, kalian nggak perlu nambah-nambah fan lagi. Iya. Satu, nggak ada tempatnya. Iya udah. Karena memang dapat tempatnya itu cuma 3 nih. 12 cm, 12 cm, 12 cm. Kedua, ini casing udah dalam pakai penjualannya dapat 3. Jadi sangat irit ya. Nah, kalau harganya nanti biasa di akhir Mungkin video. bawah bisa nambah kali ya. Bawah nggak jelas, biasa Tapi buat kalau apa? buka nggak jelas. Buat apa juga? Nggak ada lubangnya juga. Tapi bawah kalau lihat begini, ini lubang buat hard disk. Oh iya, atau SSD ya. Iya, malah mestinya ini bisa nambah nih 1-2 nih. Cuma bingungnya satu, ngebautnya gimana? Bautnya gimana coba? Oh, ini kita belum bahas. Apa lagi tuh buka? Colokan ini. No, colokan. Colok. Ini HD audio. Nah, USB 3.0 yang tadi di depan nih yang warna biru. Kalau ini yang katanya USB 1.0. Ini seperti biasa nih buat nyalain konektor nih. Ini itu ada power, reset,
Apa tuh? HD LED sama power LED ini standar banget. Ini nggak bisa dicopot ya. Oh, PSU cover. Ini nggak bisa copot, ini nggak bisa copot, ini nggak bisa copot. Nah, sekarang langsung aja deh kita rakit. Nah, ini dia nih. Hasil rakitan dari sebuah casing yang Mimin berdua bilang ini casing budget. Mesti inget ya, casing budget. Nah, yaitu Lexa Gaming Aquaric. Walaupun casing ini budget, menurut kita berdua, casing ini nih. Iya, bagus. Bagus ya. Nah, gimana nih menurut Om Buka nih? Atau menurut kalian gimana? Kalian udah lihat kan barusan show off-nya itu seperti apa? Nah, sekarang kita tanya pendapat si Om Buka. Gimana Om Buka? Hasilnya kelihatan clean ya, bagus. Karena kayak yang tadi dibilang di awal, apa bentuknya simple. Iya, simple, elegan sih sebenarnya, nggak norak yang Gimana? walaupun RGB-nya banyak, tapi dia bentukannya simple ya, nggak yang gaming kayak zaman dulu yang wih broak-broak gitu kan. Kalau kalian pengen casing-casing yang simple-simple terus murah, ini boleh nih. Menurut Mimin, ini boleh dijadikan salah satu opsi kalian buat casing. Walaupun murah begini juga udah template ya. Iya. Udah template, dapat 3 kipas 12 cm ARGB bisa sync, bayangin aja dah tuh. Looks-nya juga bagus lagi. Iya, ini kalau warnanya. spek rakitan kita cuma kurang satu. Apa tuh? VGA-nya kayak mesti dicat putih. Iya. Nah, nanti ya kita tunggu. Mimin akan bikin VGA Mimin putih. Sama ini coolernya sebenarnya kita mau review ya. Iya. Ini coolernya ini kita pakai Arctic apa tuh? Arctic Freezer 3 ARGB. Salah, Om Buka. Arctic Freezer 36 ARGB. Warna putih. Nanti Mimin berdua ya next video akan review dari performa si cooler ini juga nih. Sekarang kita bahas dulu casingnya. Casing ini juga nggak bisa ATX ya, micro ATX, namanya juga casing budget. Biasanya kalau PC-PC gaming atau PC-PC budget itu pakainya tuh micro ATX ya. Karena micro ATX sama ATX biasanya beda 200.000 ke atas ya. Lumayan. Terus, nah VGA-nya bukan kaleng-kaleng. Ini VGA cukup panjang nih, ini 30 cm nih. Masuk, walaupun masukinnya nggak segampang. Agak effort ya? Iya, agak effort. Tapi intinya adalah bisa masuk, ya kan? Terus apa lagi Tom Buka? Untuk kabel manajemen nih kalian lihat sendiri, dalamnya nggak banyak kabel, masih bisa diselipin lewat belakang. Itu karena tutup sampingnya itu kayak seperti casing-casing dulu, dicembungin. Jadi kalian bisa umpetin kabel-kabelnya di sini nih. Walaupun dia kabel manajemen di antara tulang besi sama tutupnya kecil, tapi ini dicembungin jadi gede dan muat. Nah, sama satu lagi, atas sebenarnya bisa 240, cuma Mimin radiator 240 lagi habis. Adanya 360, sedangkan ini casing tidak muat di radiator 360. Atasnya bisa 240, nggak bisa 280, jadi fan-nya itu mentok di tiga-tiganya ini cuma 12 cm bisanya, 14 cm nggak bisa ya teman-teman. Casing ini juga ada 2 warna. Hitam dan putih. Nah, hitamnya itu tuh. Hitamnya ada, cuma nggak muat. Ini teman-teman, casingnya warna hitamnya. Jadi sebenarnya casingnya ini, si Aquaric ini ada 2 warna nih. Hitam sama putih. Tuh. Ini hitamnya nih teman-teman. Sama kok, cuma beda bener-bener warnaannya. Nah, cuma Mimin pilihnya si putih karena putih lebih eye catching. Harganya nih, menurut kalian berapa nih? Nah, kalau menurut Om Buka? Ya, harusnya di kisaran 400 ribuan sih. Nah, itu dia. Harga dari casing ini nggak nyampe 400.000. Oh, berapa tuh?
sekitar 390 ribuan. Harganya sangat kompetitif ya. Memang hampir 400. Hitungannya kalau custom 400. Cuma yang penting angkanya di depannya belum angka 4. Masih angka 3. Nah, kalian kalau mau beli, seperti biasa lah ya, kita udah kasih link-linknya di bawah nih. Nah, menurut kalian gimana? Kalian tertarik dengan casing ini? Setuju dengan opini kita berdua tentang casing ini? Kalian komen ya di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya.